البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qala al-A'mash aidan an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala kana ar-rajulu minna idza ta'allama ashra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amila bihin. Tayyib. Sering salah seorang dari kami dulunya, kata Ibnu Mas'ud, apabila dia mempelajari 10 ayat, dia tidak akan melampauinya, tidak akan masuk ke ayat berikutnya sampai dia tahu makna-maknanya dan mengamalkannya. Ini adalah semangat para sahabat untuk apa? Untuk pengen tahu apa isi ayat tadi kemudian diamalkan. Dan dua-duanya ini adalah termasuk apa? Membantu hafalan. Yaitu apa? Dengan cara kita paham maknanya, sehingga kita tahu untuk ayat ini dia sedang membahas ini, untuk ayat lain yang agak mirip bentuknya dia membahas perkara lain. Nah, ini membantu untuk apa? Kita menghafal agar tidak melompat ke ayat yang lain ketika sedang membaca, ketika sedang apa itu menghafalkan dan sebagainya. Dan juga apa? Amal ini juga membantu apa? Membantu hafalan. Wa minhum al-habr al-bahr Abdullah ibnu Abbas. Di antara mereka adalah yaitu si Al-Habr itu adalah pendeta, yaitu orang alim. Wal Bahr yaitu apa? Lautan. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lautan ilmu. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarjumanul Quran, beliau adalah penerjemah Quran, menjelaskan Quran kepada apa? Kepada orang-orang yang setelahnya dan sebagainya. Bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu untuk beliau. Haitsu qala, Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia itu memahami urusan agama ini. Fikih adalah apa? Pemahaman yang mendalam. Bukan sekedar faham, tapi apa? Dia adalah pemahaman yang mendalam, sebagaimana kata Ibnul Qayyim, al-fiqih adalah fahmu muradil mutakallim min kalamih, memahami apa yang diinginkan oleh pihak yang berbicara dari ucapan dia, bukan semata-mata dari lafaz, tapi dari ucapan dia, paham dengan qarinahnya apa yang dia inginkan. Tayyib. Wa 'allimhu ta'wil, dan berilah dia ilmu tentang ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, al-bahr dikatakan bahar li kasrati ilmi, karena banyaknya ilmu dia. Wal habr fa ma'nahu aidan si'atil ilm, maknanya juga keluasan ilmu. Li annal habr wal bahr asyai'ul wasi', karena dua-duanya ini adalah menggambarkan tentang sesuatu yang luas. Wa yuqalu al habr wal hibr bi fath bil fatah wa bil kasr aidan. Hibr dikatakan ulama hibr karena apa? Karena banyaknya yang dia tulis, yaitu apa? Tintanya itu terus mengalir istilahnya. Tayyib. Dan memang dua-duanya adalah betul untuk Ibnu Abbas, habr dan hibr. Di dalam syarahnya itu boleh hibr, artinya tetap ulama juga, tapi kenapa hibr artinya tinta? Karena seperti itu tadi yang disebutkan. Walaupun tidak selalu dia itu menulis. Karena apa? Kita tidak tahu adanya kitab khusus dari Ibnu Abbas. Cuma apa? Beberapa surat dan sebagainya. Tayyib. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini siapa ya? Bundar. Ilmunya sangat banyak, Pak. Tayyib. Padahal beliau ini apa? Beliau ini rihlahnya tidak sebanyak muhaddisin yang lain. Karena apa? Beliau waktu itu umminya perlu apa? Perlu dirawat dan sebagainya. Orang lain pada pergi cari ilmu, beliau tertahan di negerinya sendiri di Irak. Tapi apa? Beliau di samping di sela-sela belajar, di sela-sela mengurus ibunya, dia juga apa? Belajar ke ulama-ulama yang di dekat situ. Nah, setelah ibunya ditakdirkan oleh Allah meninggal, mulai dia mengejar ketertinggalan dan diberkahi. Ilmunya jadi sangat luas. Muhammad bin Bashar. Qal amba'ana Waqi', qal amba'ana Sufyan. Waqi' dikatakan apa? Amirul Mukminin fil hadis, dan juga apa dikatakan Tinin. Tinin atau
tin, ana lupa kalau tin ini si ular naga ya. Tapi tin karena apa? Memang beliau itu badannya gemuk besar, tapi apa? Hafalannya besar sekali. Dan apa itu? Rajin apa itu namanya? Puasa. Makanya sampai apa? Fudail bin Iyad heran. Gimana Anda dikatakan ahli ibadahnya orang Irak tapi Anda segemuk ini? Karena apa? Biasanya gemuk menunjukkan banyak makan. Beliau mengatakan hadhihi farhati bil Islam. Ini adalah kegembiraan saya dengan Islam. Saya makmur, saya cinta Islam, ternyata saya jadi gemuk. Baik, ini Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi. Qal amba'ana Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ma'ruf. Anil A'mash, an Muslim, an Masruq. Qala Abdullah yakni bin Mas'ud, nikma tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Penerjemah Al-Quran yang terbaik adalah Ibnu Abbas. Bukan menerjemahkan apa itu hurufnya, tapi apa? Menerjemahkan maknanya. Karena apa? Beliau menjelaskan kepada orang Arab juga, bukan memindah ke bahasa yang lain. Tayyib. Wa summa rawahu an Yahya bin Dawud an Ishaq al-Azraq an Sufyan anil A'mash an Muslim bin Subaih Abi Duha an Masruq an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala nikmat turjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Penerjemah Al-Qur'an yang terbaik adalah Ibnu Abbas. Baik. Summa rawahu an Bundar, tadi itu Muhammad bin Bashar an Ja'far bin Aun anil A'mash bihi kadzalik. Fahada isnadun sahihun ila Ibni Mas'ud. Masya Allah, langsung menyebutkan beberapa sanad untuk apa? Kalimat yang hampir sama. Annahu qala an Ibni Abbas hadhil ibarah, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata tentang Ibnu Abbas dengan ungkapan semacam ini. Wa qad mata Ibnu Mas'ud fi sanah salasin wa salasina ala sahih. Sementara Ibnu Mas'ud itu meninggal dalam usia 33 tahun menurut pendapat yang sahih. Pada tahun 33 Hijriah. Wa ummira ba'dahu Ibnu Abbas sittan wa salasina sanah, dan Ibnu Abbas dipanjangkan umurnya setelah Ibnu Mas'ud selama 36 tahun. 36 tahun setelah itu. Fama dhannuka bima kasabahu minal ulum ba'da Ibnu Mas'ud, maka apa persangkaanmu tentang ilmu yang beliau dapatkan setelah meninggalnya Ibnu Mas'ud? Karena apa? Yang namanya ulama tidak akan diam, dia akan terus menggali dan mencari ilmu dan seterusnya. Semakin tambah hari, semakin tambah ilmu dan seterusnya. Maka ketika di zaman Ibnu Mas'ud saja, Ibnu Mas'ud memuji Ibnu Abbas seperti itu, apalagi setelah apa? Beliau meninggal, bertambah ilmu terus Ibnu Abbas itu selama 36 tahun. Allahumma musta'an. Padahal Syekh Yahya aja di Damaj sudah dikatakan sebagai alamah, sebagai bahar dan sebagainya. Memang ilmunya luas, pendalilannya cepat dan banyak, bahkan sampai pada syair-syair terkadang. Nah, sementara sekarang bagaimana dalam keadaan beliau tidak terlalu sibuk dengan murid dan beliau selalu di maktabah di Saudi. Makanya kata Syekhuna Abdul Ratib, sekarang memang betul-betul tambah luar biasa membahas suatu masalah. Terkadang bukan hanya dalil-dalil tapi juga asar, puluhan asar disebutkan dalam suatu permasalahan. Kesempatan, memang ada hikmahnya juga. Beliau jadi apa? Tidak sibuk dengan 12.000 murid seperti dulu-dulu. Jadi apa? Betul-betul waktunya itu boleh tercurah untuk apa? Perkara ilmu dan sebagainya. Cuma kita yang merasa rugi. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-A'mash an Abi Wa'il istakhlafa Aliyun Abdullah bin Abbas alal mausim. Ali pernah menjadikan Ibnu Abbas sebagai khalifah, sebagai pengganti beliau atau wakil beliau di musim haji. Sebagai apa? Amirul Hajj. Fa khataban nas, lalu beliau berkhutbah kepada orang-orang. Fa qara'a fi khutbatihi surat Al-Baqarah. Beliau membaca di dalam khutbahnya itu surat Al-Baqarah, wa fi riwayah surat An-Nur. Surat An-Nur. Fa fassaraha, lalu beliau menafsirkannya tafsiran lau sami'ahu rum wa turk wa dailam la aslamu. Dengan penafsiran yang seandainya orang Romawi, orang Turki dan orang Dailam itu mendengarnya, niscaya mereka masuk Islam. Penafsiran yang sangat dalam dan bagus. Allahul musta'an. Waktu itu saya nggak ada MP3 untuk rekam. Baik. Walihada fa inna ghaliba ma yarwihi Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir fi tafsirihi an hadaini rajulain.
Oleh karena itulah makanya kebanyakan majority apa yang diriwayatkan oleh As-Suddi Al-Kabir di dalam tafsirnya itu adalah dari dua tokoh ini, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Walakin fi ba'dil ahyan yangkul anhum ma yahkunahu min aqawili ahlil kitab. Akan tetapi terkadang si As-Suddi ini terkadang dia menukilkan dari para sahabat sesuatu yang mereka kisahkan dari ucapan-ucapan ahlul kitab allati abahaha Rasulullah SAW, yang Rasulullah membolehkan untuk itu dinukilkan. Haitsu qala balighu anni walau ayah, yang mana Rasulullah bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wa haditsu an bani Israil wala haraj, ceritakan dari bani Israel dan itu tidak dosa, la haraj. Tapi apa? Kisahkan yang memang sesuai dengan syariat kita, bukan apa? Ucapan-ucapan yang mendiskreditkan atau merendahkan para nabi, karena ini banyak kedustaan Bani Israel tentang masalah semacam itu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Rawahul Bukhari an Ibni Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ini masih membahas apa? Tafsir dari para sahabat. Abu Faruk, apakah benar Ibnu Abbas pun orangnya gemuk juga? Iya, disebutkan di dalam biografinya itu, dalam apa itu? Dalam kitab Allahul Musta'an, Syiar Alamin Nubala, kalau beliau duduk seperti menduduki posisi dua orang. Badannya besar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dua metode di mana ada sebagian ulama yang mengatakan awal di hadis Umar dan surah hadis ada mengatakan harus